Selamat datang di channel Suara Papua ID. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah isu yang sangat penting dan mendalam, yang menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Kekerasan di tanah Papua yang belum berakhir, kejahatan dan kehancuran masih penuhi tanah kami Papua, tanah yang penuh dengan susu dan madu yang telah menjadi rampasan seluruh dunia. Kata-kata ini bukan sekadar ungkapan rasa sakit hati, tetapi sebuah realita yang terus hidup dan dirasakan oleh masyarakat Papua hingga hari ini. Tanah yang kaya akan keindahan alam dan budaya ini, sayangnya, telah menjadi saksi bisu dari kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan yang terus berlanjut. Sebagai bagian dari komunitas yang mendalami isu ini, kami ingin mengajak Anda untuk merenungkan dan menyelami lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Melalui diskusi ini, kami berharap dapat membawa perspektif yang lebih luas tentang realita yang dihadapi oleh masyarakat Papua, dengan fokus pada dampak dari kekerasan yang berlangsung, serta bagaimana kita bisa berperan dalam membawa perubahan positif. Bersama kami, mari kita buka mata dan hati untuk mendengarkan suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Karena hanya dengan pemahaman yang lebih dalam, kita dapat berjuang untuk keadilan dan perdamaian di Papua. Terima kasih telah bergabung, dan mari kita mulai pembahasan ini dengan penuh empati dan kesadaran. Perlawanan dari tokoh-tokoh seperti Sotrates Sofian Yoman dan Pendeta Dorman Wandikbo mencerminkan aspirasi sebagian masyarakat Papua untuk mencapai kemerdekaan. Kedua figur ini dikenal karena sikap kritis mereka terhadap pemerintah Indonesia, terutama dalam konteks perlakuan terhadap masyarakat Papua dan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut adalah gambaran perjuangan mereka. 1. Sotrates Sofian Yoman, Gembala Suara Keadilan. Latar belakang: Sotrates Sofian Yoman adalah seorang tokoh gereja dan aktivis yang dikenal vokal dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia di Papua. Sebagai pemimpin gereja Baptis, ia sering mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap mengabaikan kesejahteraan masyarakat Papua. Sotrates Sofian Yoman, lahir 15 Desember 1969, adalah seorang pendeta dan aktivis atau pejuang gerakan Papua di bidang politik, perlawanan melalui tulisan dan diplomasi. Yoman telah menulis berbagai buku dan artikel yang mendokumentasikan penderitaan rakyat Papua di bawah sistem pemerintahan Indonesia. Ia menyoroti ketidakadilan struktural, marginalisasi ekonomi, serta pengabaian budaya Papua. Pandangan kritis terhadap integrasi Papua. Yoman melihat integrasi Papua ke Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat, PEPRA, tahun 1969 sebagai proses yang tidak sah dan tidak adil. Baginya, ini menjadi akar dari konflik panjang antara Papua dan pemerintah Indonesia. 2. Pendeta Dorman Wandikbo, pemimpin yang teguh. Peran dalam gereja dan perjuangan. Pendeta Dorman Wandikbo, sebagai seorang pemimpin gereja, mengambil peran aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua. Ia adalah tokoh spiritual yang menyerukan kembalinya martabat Papua melalui kemerdekaan. Kritik terhadap militerisasi dan eksploitasi. Pendeta Wandikbo sering mengkritik militerisasi yang terjadi di Papua, yang seringkali mengakibatkan pelanggaran HAM. Ia juga menyoroti eksploitasi sumber daya alam Papua oleh perusahaan-perusahaan besar tanpa memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat lokal. Pesan moral dan kemerdekaan. Bagi Wandikbo, perjuangan Papua tidak hanya soal politik, tetapi juga soal moral dan spiritual. Ia melihat kemerdekaan sebagai jalan untuk memulihkan martabat dan hak asasi rakyat Papua yang selama ini dianggapnya terabaikan. Pesan utama perjuangan mereka. Kritik terhadap sistem yang tidak adil. Kedua tokoh ini mengangkat isu tentang ketidakadilan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua. Mereka menyoroti bagaimana pemerintah seringkali memprioritaskan kepentingan ekonomi dan militer di atas kesejahteraan rakyat. Kemerdekaan sebagai solusi.
Mereka percaya bahwa kemerdekaan adalah solusi utama untuk mengakhiri penderitaan masyarakat Papua. Bagi mereka, hanya dengan menjadi negara yang merdeka, Papua dapat mengelola kekayaan alam dan budaya mereka secara mandiri tanpa intervensi eksternal. Peran gereja dalam perlawanan. Sebagai pemimpin gereja, mereka melihat agama sebagai alat untuk menginspirasi perlawanan damai. Gereja di Papua sering menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang tertindas dan menjadi pusat advokasi keadilan sosial. Respons pemerintah Indonesia. Perjuangan tokoh-tokoh ini sering mendapat tanggapan keras dari pemerintah Indonesia. Mereka kerap dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Namun, perjuangan mereka terus menginspirasi banyak masyarakat Papua untuk menyuarakan hak-haknya. Sotrates Sofian Yoman dan Pendeta Dorman Wandikbo adalah simbol perlawanan damai yang berakar pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan spiritualitas. Mereka mengingatkan kita bahwa isu Papua bukan hanya soal politik, tetapi juga soal martabat manusia. Perjuangan mereka adalah panggilan bagi dunia untuk melihat Papua dengan lebih adil dan manusiawi. Pernyataan, kekerasan di tanah ini, tanah Papua, masih belum berakhir. Kejahatan dan kehancuran masih memenuhi tanah kami. Dunia penuh masalah masih ada di sini, mencerminkan rasa frustrasi dan keprihatinan mendalam terhadap kondisi sosial, politik, dan kemanusiaan di Papua. Kalimat ini menggambarkan realitas bahwa kekerasan struktural, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik berkepanjangan masih menjadi luka yang sulit disembuhkan di tanah Papua. Makna di balik pernyataan. 1. Kekerasan yang belum berakhir. Pernyataan ini merujuk pada situasi konflik berkepanjangan di Papua, baik yang melibatkan aparat keamanan maupun kelompok bersenjata. Kekerasan seringkali menciptakan ketakutan, trauma, dan penderitaan bagi masyarakat sipil yang menjadi korban utama. 2. Kejahatan dan kehancuran. Kehancuran yang dimaksud tidak hanya merujuk pada fisik seperti infrastruktur yang rusak, tetapi juga mencakup kehancuran moral, budaya, dan sosial. Kejahatan yang terjadi seringkali mencakup eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua. 3. Dunia penuh masalah di Papua. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Papua, dengan segala keindahan alamnya, masih terjebak dalam berbagai masalah yang kompleks seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, marginalisasi budaya, dan kurangnya akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Panggilan gembala untuk perubahan. Sebagai suara dari para pemimpin agama dan masyarakat, ungkapan ini menyerukan perhatian mendalam kepada pemerintah, dunia internasional, dan masyarakat luas untuk melihat Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kemanusiaan universal. Pentingnya perdamaian. Papua membutuhkan solusi damai yang berakar pada keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kekerasan hanya memperdalam luka, sedangkan dialog dan rekonsiliasi menjadi kunci menuju penyelesaian yang bermartabat. Melawan kehancuran. Dunia internasional diharapkan ikut mengambil peran aktif dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Papua, menghentikan eksploitasi berlebihan, dan memastikan bahwa sumber daya Papua dikelola untuk kesejahteraan rakyatnya. Keadilan untuk semua. Pernyataan ini menekankan perlunya keadilan yang sejati, di mana semua pihak, baik pemerintah maupun rakyat Papua, bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Kata-kata ini adalah suara hati dari mereka yang peduli pada kemanusiaan. Ini adalah panggilan untuk memperjuangkan perubahan yang nyata, bukan hanya janji, tetapi tindakan yang membawa kedamaian dan keadilan bagi Papua. Gembala kaum tertindas, kejahatan, kekerasan dan kehancuran masih penuhi tanah kami Papua karena kekerasan di tanah ini, tanah Papua, masih belum berakhir. Kejahatan dan kehancuran masih memenuhi tanah kami. Dunia penuh masalah masih ada di sini. Pernyataan ini dikeluarkan 3 pimpinan gereja di tanah Papua yang tergabung dalam Forum Kerja Okumenis Gereja-Gereja Papua antara lain.
Ketua Sinode Gereja Kemah Injil, King Mi, di Papua, PDT Dr. Benny Giai, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, PGGBP, PDT Dr. Sokrates Sofian Yoman dan Presiden Gereja Injili di Indonesia, GIDI, PDT Dorman Wandikbo, dengan mengeluarkan surat gembala dengan judul, Tuhan bilang kami masih di sini perjuangkan impian kami untuk merdeka dan berdiri sendiri di atas kedua kami sendiri. Surat gembala itu dikeluarkan setelah melihat dan mengamati berbagai kejadian, pembicaraan dan proses yang masih terus berlangsung di tanah Papua. Hal tersebut dijelaskan, sejak minggu ketiga bulan September tahun lalu dan tahun ini, kami, 3 pimpinan gereja, mengamati warga Papua hanyut dalam perayaan bersama, membahas pidato-pidato beberapa petinggi negara di PBB yang mengangkat isu penentuan nasib sendiri yang didorong ULMUP dan para solidaritas Papua. Bahasa dari kejadian 2 tahun terakhir ini masih menggema hingga hari ini. Sebagai gereja, kami menyaksikan semangat masyarakat ini di tingkat akar rumput. Semua seakan-akan bernyanyi dengan tema, kemanusiaan kami yang hilang sudah kembali. Perasaan itu kuat, kata PDT Benny saat memberikan keterangan kepada wartawan di Waena. Alasan dikeluarkan surat gembala tersebut, pertama, perubahan ini menjadi salah satu alasan mengapa kami mengeluarkan surat gembala ini. Bagi semua rakyat Papua yang telah hidup dalam dunia penuh kekerasan dan penindasan, perkembangan di luar sana ini, Adrim Kometru. Pertimbangan kedua yang mendasari surat gembala ialah niat untuk gunakan surat gembala ini untuk menunjukkan kenyataan bahwa kekerasan di tanah ini masih belum berakhir. Kejahatan dan kehancuran masih memenuhi tanah kami. Dunia penuh masalah masih ada di sini. Gembala umat tertindas tersebut membeberkan beberapa hal yang terjadi dalam dan masih terus terjadi itu. Pertama, sementara terbawa semangat di atas, kami saksikan gerakan para penggerak milisi merah putih. Di beberapa tempat seperti di Timika, kami dengar para pihak itu bergerombolan berkeliling ke dari pemukiman yang satu ke pemukiman orang Papua lainnya memasang bendera merah putih di sudut-sudut jalan dan kota. Di Timika para tokoh adat mengusir para pihak itu, ini tanah kami, tidak usah nodai tanah kami dengan barang bodoh itu. Di toko dan di kios, sejak beberapa minggu terakhir ini, air aqua, air mineral, sudah mulai dilabeli merah putih dengan tulisan Aku Indonesia di atasnya. Belakangan masalah ini sedang menjadi bahan lelucon di Facebook. Mulai tahun ajaran Januari 2017 ini, pakaian seragam anak SD sampai SMA untuk hari Senin dijahit bendera merah putih pecah di dada kiri depan baju. Di kota Jayapura sendiri, para RT dan RW, para aparat beberapa waktu lalu amat gerah menghadapi keluarga dan warga orang Papua yang tidak mau mengibarkan bendera merah putih di halaman rumahnya menjelang Hari Proklamasi NKRI 17 Agustus 2017. Kedua, sementara pihak keamanan dalam suasana di atas, terus-menerus mengisi berita media, menyebar pesan, pejuang OPM yang terus kembali ke pangkuan NKRI. Sekian orang pejuang OPM telah sadar bahwa sekian orang OPM sudah kembali karena sudah menerima dasar ideologi Pancasila. Atau kelompok yang kembali menyerah kepada NKRI ini ditipu oleh OPM. Kita mengutip 2 insiden dari sekian banyak berita media. Tanggal 3 Maret 2017, media online di Jakarta memberitakan tentang 155 orang warga yang menyerahkan diri kepada Danramil 171414 Sinak, Kabupaten Puncak. Mengapa mereka menyerah? Kata Pak Danramil Letu Infantri Yusuf Rumi, karena pihak TNI gunakan pendekatan humanis. Bagaimana di tempat lain? Yusuf Aninam yang selama ini berjuang di Yapen Timur menyerahkan diri dan menyatakan diri setia kepada NKRI pada tanggal 5 Mei 2017. Penyerahan diri ini Pak Aninam lakukan dengan menyerahkan senjata rakitan bersama amunisi yang dia pakai selama ini. Menurut Dandim,
Yusuf kembali bergabung dengan NKRI karena merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan yang diprakarsai TNI. Dandim kemudian menyatakan bahwa ex-OPM itu berencana akan kembali ke kampungnya, Kainu, Distrik Angge, Kabupaten Kepulauan Yapen. 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2017, Kapendam Letkol Infanteri Muaidi mengaku pihaknya telah menerima pejuang OPM dari Yapen Timur yang menyerah ke NKRI. Bekas pejuang OPM yang menyerahkan diri kepada TNI ialah Corinus Sireri dan anak buahnya bersama 12 pucuk senjata. Menurut Kapendam, Corinus dan anak buahnya menyerah karena pihaknya sadar bahwa pembangunan semakin maju dan kelompoknya merasa ditipu oleh OPM yang menyebabkan mereka berjuang di hutan selama 20 tahun. Ketiga, program lain dari pemerintah ialah larangan terhadap kehadiran OPM dan simbol-simbol politik Papua Merdeka. Tanggal 10 Oktober lalu, Aceh Hassan Syadzili, anggota Komisi 2 DPR RI yang mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah membubarkan kelompok masyarakat sipil Papua yang memperjuangkan separatisme. Langkah ini disusul oleh pernyataan larangan oleh Tommy Mano, Wali Kota Jayapura yang mengeluarkan larangan terhadap siapa saja yang membawa atau mengenakan simbol-simbol bendera bentang kejora, seperti gelang, noken, tempat handphone, DLL. Larangan ini dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2017. Keempat, soal tim ekspedisi ke Papua dan ratusan TNI yang dikirim ke Papua untuk membuka sawah. Sejak beberapa bulan terakhir ini, kami mendengar para anggota TNI dikirim ke Papua untuk membuka lahan sawah di Papua. Ini beda dari para transmigran. Yang terjadi di sini para anggota TNI ditugaskan untuk ke Papua dan membuka sawah di tengah dan di luar pemukiman masyarakat Papua. Dalam bulan Juni 2017 lalu, TNI membuka 63 ha sawah di distrik Siepkosi, Kabupaten Jayawijaya. Demikian juga Danren 171 OPVT membuka lahan pertanian di distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. TNI juga membuka kawasan swasembada beras di Papua Barat dalam bulan Juli 2017. Sejalan dengan pengiriman para TNI ke Papua untuk pembangunan sawah, pemerintah pusat juga mengirimkan tim ekspedisi ke tanah Papua. Untuk tim ekspedisi Koridor Papua Barat tahun 2016, ratusan peserta diberangkatkan pada 9 Februari 2016 dengan kapal TNI. Para peserta dalam ekspedisi terdiri dari peneliti, akademisi, mahasiswa dan anggota TNI Polri. Jumlah anggota TNI yang dikerahkan untuk menunjang kegiatan tim ekspedisi ini sebanyak 1.200. Jumlah yang tidak main-main. Mereka terdiri dari berbagai angkatan dan dilepas secara militer. Kegiatan tim tersebut meliputi penjelajahan dan pendataan tentang kehutanan, geologi, flora, fauna, potensi bencana, pola hidup masyarakat Papua, kepercayaan lokal, daerah dan benda sakral, DLL. Sementara, ekspedisi kedua untuk tahun 2017 dikirim ke Papua Selatan. Dibuka pada tanggal 7 Juli 2017 di Bandung oleh Jenteni Mulyono, Kepala Staf TNI dengan tema Membangun Indonesia dari Pinggiran. 2 kota yang menjadi sasaran, Merauke dan Boven Digul. Peserta berjumlah 797 orang yang terdiri dari masyarakat sipil, mahasiswa, anggota TNI dan Polri. Kelima, kematian begitu banyak anak dalam beberapa minggu bulan adalah masalah lain. Semua yang disebutkan di atas, kami mengalami dalam suasana, ratusan atau puluhan anak balita meninggal dunia begitu saja tanpa perhatian pemerintah. Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, PDT Nathaniel dari Embua, Kabupaten Enduga melaporkan dalam A. Jemaat-jemaat di bawah binaannya kehilangan 90 orang anak bayi, dan B. Sementara ini warga jemaatnya dalam keadaan kelaparan yang luar biasa. Kematian ini merenggut 90 nyawa anak-anak usia dini antara bulan akhir Agustus hingga awal bulan Oktober 2017.
Sebelumnya dalam bulan Juni-Juli 2017, ada sekitar 90 orang anak bayi meninggal dunia di Tigi Barat, Kabupaten Deyai. Tidak ada perhatian dari pemerintah, sehingga ada yang bilang Indonesia sedang menghukum kami, bangsa Papua melalui cara ini. Keenam, sejak pertengahan tahun 2016 sampai dengan Oktober 2017 ini, banyak anak-anak muda Papua dianiaya hingga babak belur oleh TNI Polri dan juga dibunuh secara misterius lalu jasadnya diletakkan di pinggir jalan raya. Pembunuhan misterius ini terjadi merata di kota Jayapura, Nabire, Timika, Wamena. Para pelaku tidak pernah diungkap pihak berwenang. Misal, pada 11 Oktober 2017, Yunus Mararuri, pelajar SMU Wondama, Teluk Wondama dianiaya beramai-ramai oleh polisi hanya karena tidak memiliki surat izin mengemudi. 18 Oktober, seorang mahasiswa bernama Petrus Iyai dianiaya Brimob sampai wajahnya tidak berbentuk lagi. Kemudian, Alex Sambon, pemuda aktivis KNPB Port Numbai, jasadnya ditemukan di pinggir jalan di kota Jayapura dalam kondisi tubuh yang penuh luka penganiayaan. Ketujuh, para pendeta yang diteror dan mengalami kekerasan. Ini masalah lain. PDT Sokrates Yoman pada tanggal 4 Oktober 2017 diteror di rumahnya pada jam 5 sore. 2 mobil diparkir di pintu masuk kompleks Poltekkes, memalang jalan masuk ke rumahnya. 2 orang anggota polisi keluar dari mobil dan parkir di situ selama sekitar 1 jam lalu pergi. 2 hari kemudian, tanggal 6 Oktober, rumah seorang gembala jemaat di Timika, PDT Adi, pintu rumahnya dibobol sekitar jam 12 siang. 2 orang pembobol rumah, yang diduga aparat, membawa pergi 1 unit laptop dan 1 buah CPU bersama printer. Pendeta tersebut dicurigai sebagai pihak aktif mengurus petisi yang sedang diberitakan media sosial belakangan ini. Gereja dan masyarakat sipil di Indonesia di tingkat nasional yang dibayang-bayangi radikalisme Muslim yang sedang naik daun. Bagaimana para pihak itu bereaksi? Mereka mencoba survive, tidak lain dengan menjaga keutuhan NKRI dan mempromosikan negara yang pluralis. Tidak bisa cara lain. Dalam konteks itu, Papua bisa menjadi proyek bersama para pihak itu. Masyarakat sipil yang habiskan energi untuk menjaga Ahok sebagai representasi kaum minoritas. Walaupun sebelumnya mereka gagal perkuat Ahmadiyah dan kelompok minoritas agama dan etnis lain yang sedang terancam keberadaannya. Itu gambaran masyarakat Papua hari ini saat kami membuat surat gembala ini. Kedelapan, penipuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia lewat perwakilannya, Ainan Nuran dalam sidang Majelis Umum PBB pada 25 September 2017 dengan menyatakan, pertumbuhan ekonomi di Papua mencapai 9,1%, pemerintah membangun jalan sepanjang 4.325 km. Pembangunan 30 pelabuhan laut di Papua, membiayai 360.000 siswa Papua mendapat pendidikan gratis, dan 28 juta orang Papua mendapat kesehatan gratis. Semuanya dijadikan petunjuk oleh aparat Indonesia untuk menipu rakyat Papua, Indonesia. Papua dan komunitas internasional dalam rangka melumpuhkan perjuangan ULMUP dan solidaritas Papua di dunia. Penipuan tersebut telah dibantah oleh pimpinan legislatif di Provinsi Papua, Yunus Wonda. Kesembilan, dalam hubungan dengan butir di atas, kami menilai bahwa penembakan yang baru saja terjadi di areal PT Freeport di Tembagapura pada Sabtu, 21 Oktober 2017, sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk menarik simpati dari Amerika Serikat dengan cara mengganggu kepentingan modal Amerika. Penembakan ini terjadi setelah masalah Papua bergema di dunia internasional dalam beberapa bulan terakhir, termasuk di PBB. Kita masih di sini memperjuangkan impiannya. Di mana kami Gereja Papua? Gambaran di atas inilah dunia di mana gereja dan masyarakat kita hidup dan berkarya. Tidak di dunia lain. Sehingga ketika kita merayakan karya ULMUP dan para pihak yang bersolidaritas dengan kita, sebagaimana disebutkan di atas, Tuhan mengingatkan bahwa kita masih di sini, dalam dunia tadi.
Tetapi gambaran kondisi sosial seperti ini yang sudah kami sebutkan di atas bukan hal baru. Siapa saja orang Papua yang membuka lembaran sejarah Papua, dia pasti akan berkesimpulan, ini semua sudah kami jalani sejak awal 1960-an. Melalui operasi-operasi militer, pembakaran pelarangan terhadap dokumen dan buku-buku yang ditulis orang Papua, dan atau perampasan tanah atas nama pembangunan untuk diberikan kepada para transmigran. Semua ini telah mendehumanisasi kami. Kami sebagai para gembala menerima euforia masyarakat menanggapi pidato-pidato petinggi negara di PBB di New York bulan September lalu, dengan pandangan dan kacamata sejarah itu. Dengan latar belakang begitu, wajar apabila kami bangsa Papua melihat dunia dan diri kami sebagai pihak yang dikendalikan kekuatan destruktif, yang membunuh, menindas dan berdarah-darah. Kekuatan destruktif dari sejarah yang pernah hinggap di bangsa lain, seperti sedang singgah dan bikin rumah permanen di tanah leluhur bangsa Papua. Kekuatan gelap yang merusak sebagaimana yang pernah singgah di tanah bangsa aborigin atau Indian Amerika, dan bangsa lainnya. Para pejuang Freedom Dreams kami jadi, memang kami masih di sini, dengan realitas di atas. Tetapi sejarah masa lalu bangsa kami menunjukkan bahwa, seperti bangsa-bangsa lainnya, bangsa kami pun tidak pernah menerima realitas yang dipaksakan ke atas kami sebagai anugerah Allah yang harus disyukuri. Bangsa Papua bangkit melakukan perjuangan dan tidak pernah mempasifikasi kejahatan para pihak itu. 1. Sejak abad 18 dan bahkan sebelumnya, bangsa Papua sudah tidak pernah berhenti perjuangkan freedom dream-nya, mengutip kata-kata Robin Kelly, sejarawan Afrika Amerika. Saat-saat berhadapan dengan para perampok dan pengayau Maluku, Ternate dan Tidore yang datang ke Papua merusak, membakar rumah dan kampung, lalu membawa pergi anak dan perempuan untuk dijual sebagai budak di sana. 2. Banyak gerakan protes, dalam bentuk gerakan keagamaan dalam bentuk gerakan Koreri, yang lahir dalam sejarah interaksi Papua dan Maluku Tidore dan Ternate. 3. Peristiwa Jakadewa, perempuan Papua dari Mamberamo-Tami dan 5 orang rekannya dari pantai utara Papua yang hebat, yang memprotes Orde Baru Soeharto Indonesia, mengibarkan bendera bintang kejora di kantor gubernur pada tanggal 4 Agustus 1980, dan menjalani masa penjara sampai selesai. Dan 4. Mako Tabuni, perintis dan pendiri KNPB yang dibunuh TNI Polri Indonesia di Waena, Jayapura, 12 Juli 2012. DLL. Mereka semua menginspirasi generasi Papua selanjutnya. Hari ini, generasi bangsa Papua seperti Benny Wenda dan Okto Mote bersama Andi Ayami Seba, Rex Rumakiek, Leonie Tanggahma dan Paula Makabori, DLL mengakui telah menerima kekuatan dari generasi sebelumnya itu dan sedang teruskan perjuangan generasi sebelumnya. Tuhan kita, Sang Hikmat masih ada di tempatnya. Dia belum berubah. Dunia kita juga, tempat berdiam kekuatan yang konstruktif. Kekuatan destruktif itu yang dulu pernah menghantui Firaun dan Hitler atau Soeharto, dan kawan-kawan bisa dikalahkan. Yang penting, hikmat dan bijak. Menulis surat gembala ini, dengan melihat situasi kami, yang sudah kami sebutkan, semua pihak, ULMUP dan pihak lain yang memikul sejarah masa lalu Papua yang seperti itu, diharap bisa bercermin memilih jalan yang terbuka ke depan. Jalan menghindar dari jalan-jalan destruktif yang pada masa lalu telah menghancurkan dan membayang-bayangi kita bangsa Papua. Karena itu, dari dalam dunia di mana kami, gereja-gereja Papua, menemukan diri kami pada hari-hari ini, kami sampaikan sejumlah hal sebagai berikut. 1. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang sudah menunjukkan solidaritasnya. Suasana internal bangsa Papua yang penuh kesejukan dan berkepala dingin harus diciptakan. Para elit barangkali perlu jeda. ULMUP sebaiknya menunda pertemuan yang menurut rencana akan diadakan dalam bulan November 2017. Mengambil waktu jeda, waktu tenang,
membuka diri mendengar dari para pengamat di situ bagaimana ke depan. Tetapi amat penting untuk we drinks from unwell. Kita minum dari sumur sendiri, mengutip judul buku teolog Amerika Latin, Gustavo Gutierrez. Membaca kembali perjalanan bangsa Papua yang sudah menjalani semua yang sudah disebutkan di atas dalam berbagai bentuk. Luangkan waktu untuk A. Membaca buku sejarah Hopem, karya Robin Osborne, atau B. Bukunya Pak Ikrar Nusa Bakti yaitu Sejarah Papua yang identik dengan para pihak yang masuk menggiring bangsa Papua menggergaji satu dengan yang lain. C. Menyelidiki sejarah bangsa Papua yang mengungsi ke PNG atau Australia sejak awal tahun 1960-an. Riwayat hidup para pengungsi yang menemui kematian yang tragis di jalan. Mati di hutan-hutan, kelaparan, digigit ular bisa atau yang perahunya tenggelam dalam perjalanan ke Fanimo, DLL. 2. Selain jeda untuk tenang dan mempelajari sejarah Papua, yang juga harus perlu dilakukan ulmup ialah healing dan rekonsiliasi. A. Ada kebutuhan untuk memeriksa kerikil dan luka sosial di antara elit orang Papua sendiri. Kami, sebagai gereja menyadari bahwa dunia dan semua kekuatan yang membentuk bangsa kita dalam semua bidang dalam 50 lebih tahun terakhir ini telah meninggalkan trauma, frustrasi baik pribadi maupun kelompok. Kita sebagai manusia perlu pemulihan. B. Perang antar suku yang sering menewaskan banyak warga, yang kadang difasilitasi oleh para pihak. Kebutuhan akan relasi antara manusia yang perlu pemulihan. C. Di dalam jemaat-jemaat, kami sering bertemu dengan banyak warga jemaat telah mengalami gangguan mental tetapi kita tidak ada waktu untuk mengurusnya. Di gereja kami tanpa kita sadari telah berdamai, karena tiap hari menghadapi masalah, dengan pandangan, juga teologi, dan kebiasaan yang self-destruktif, walaupun para pihak itu memandangnya tidak bermasalah. Sesuatu yang juga kami anggap penting untuk mengembangkannya dalam tugas gembala kami di sini. 3. Mengakhiri surat gembala ini, dengan gembira kami menyampaikan terima kasih kami kepada semua pihak yang telah mengambil bagian dalam bentuk apa saja untuk menyapa kami dalam perjalanan yang sulit ini. Kami menyampaikan selamat memperjuangkan Freedom Dreams. Selamat berjuang. Selamat melakukan segala sesuatu apapun itu. Dalam segala sesuatu apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kolose pukul 3:23. Kekerasan di tanah ini, Papua, masih belum berakhir. Kejahatan dan kehancuran masih memenuhi tanah kami. Dunia penuh masalah masih ada di sini. Pernyataan ini diungkapkan oleh 3 pimpinan gereja di tanah Papua yang tergabung dalam Forum Kerja Okumenis Gereja-Gereja Papua, yakni Ketua Sinode Gereja Kemah Injil, Kingmi, Papua, PDT Dr. Benny Giai, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, PGGBP, PDT Dr. Sokrates Sofyan Yoman, dan Presiden Gereja Injili di Indonesia, GIDI, PDT Dorman Wandikbo. Mereka mengeluarkan surat gembala dengan judul, Tuhan bilang kami masih di sini perjuangkan impiannya, pada 27 Oktober 2017. Surat gembala tersebut diterbitkan sebagai respons terhadap situasi yang semakin mengkhawatirkan di tanah Papua. Sejak September 2016 hingga 2017, para pimpinan gereja ini mencatat meningkatnya semangat masyarakat Papua yang tergerak oleh isu penentuan nasib sendiri yang dibahas dalam forum internasional, seperti PBB, yang didorong oleh ULMUB dan Solidaritas Internasional. Mereka menyaksikan bagaimana rakyat Papua, terutama di tingkat akar rumput, merespon dengan semangat, kemanusiaan kami yang hilang sudah kembali. Ini adalah sebuah perasaan yang mendalam. Pernyataan tersebut juga mengingatkan kita akan kenyataan pahit yang dihadapi oleh rakyat Papua. Kekerasan dan penindasan yang sudah berlangsung lama belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Dalam surat ini, para gembala menyoroti berbagai masalah yang terus terjadi,
seperti gerakan milisi yang memasang bendera merah putih di berbagai pemukiman Papua, serta penganiayaan terhadap warga dan tokoh-tokoh Papua yang menentang simbol-simbol Indonesia. Selain itu, pernyataan tentang penyerahan diri para anggota OPM yang mengklaim menerima ideologi Pancasila, pembangunan yang dianggap menipu, dan kekerasan terhadap masyarakat sipil menunjukkan betapa sengsaranya kehidupan di tanah Papua. Pemerintah Indonesia melalui perwakilannya bahkan membuat klaim tentang pertumbuhan ekonomi yang pesat di Papua, namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Ketidakadilan, kelaparan, dan kekerasan terus menghantui rakyat Papua. Melalui surat gembala ini, para pimpinan gereja ingin mengingatkan semua pihak, termasuk UMUP, untuk tetap menjaga kedamaian dan berfokus pada pemulihan sosial yang ada. Gereja Papua percaya bahwa jalan ke depan adalah melalui proses rekonsiliasi, penyembuhan, dan pemulihan dari trauma yang telah terjadi. Mereka menyerukan agar generasi Papua terus memperjuangkan impian mereka untuk kebebasan, tetapi dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmat, mengingat perjalanan sejarah yang penuh penderitaan. Sebagai penutup, surat gembala ini bukan hanya sekadar catatan, tetapi seruan bagi kita semua untuk tidak melupakan perjuangan yang telah berlangsung di tanah Papua. Dengan segala tantangan yang ada, kami, sebagai gereja di Papua, tetap berpegang pada harapan dan keyakinan bahwa perjuangan untuk keadilan, perdamaian, dan kebebasan akan terus berlanjut. Kami percaya, meskipun jalan yang kami tempuh penuh dengan penderitaan dan rintangan, Tuhan Yang Maha Kuasa tetap menyertai kami dalam setiap langkah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menunjukkan solidaritas dan dukungan. Semoga semangat perjuangan ini terus menginspirasi, membawa perubahan yang lebih baik, dan memperjuangkan kebebasan serta martabat bangsa Papua. Tuhan memberkati. Lebih baik bangsa West Papua merdeka lebih baik daripada sebuah provinsi. Papua! 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 Merdeka! Merdeka! Muldoko kau dengar itu. Mahfud kau dengar itu. Papua! Papua! Merdeka! Ini negeri kami, ini tanah kami, tanah leluhur kami. Sudah cukup. Berhenti kriminalisasi. Berhenti kriminalisasi. Sudah cukup. Mahfud sudah sembarang kasih kami label teroris. Tidak betul, ini tidak boleh. Leluhur kami bukan separatis. Ini negeri tanah kami.